Oke, untuk kelas 8, yang kelas 7 masih mengikuti, tidak apa-apa, tidak masalah. Nah, kita masuk di share screen. Saya mulai. Nah, saya kembali ke Kuiper School untuk kelas 8. Bisa. Ini sudah terlihat tampilan di Kuiper School? Sudah. Sudah. Oke. Saya masuk di kelas 8 itu bangun ruang sisi datar ya. Bangun ruang sisi datar. Kita mulai dari yang pertama yaitu ciri-ciri bangun ruang sisi datar. Nah, untuk etikanya kalau misalkan presenternya sudah mulai membuka, kalian mute, mic-nya di mute, dimatikan. Oke. Untuk kalau ditanya baru di unmute terus menjawab, terus dimatikan lagi. Ya. Terdengar dengan jelas suaranya Pak Bas? Terdengar. Terdengar. Iya, Pak. Nah, yang terlihat di layarmu tampilan apa? Kuiper School. Kuiper School. Videonya Pak Bas ada? Terlihat? Gambarnya Pak Bas terlihat? Ya. Di mana letaknya? Letaknya menutupi kuipernya enggak? Oke, tak stop dulu. Nah, ini video saya tak matikan saja. Nah, video saya tak matikan. Nah, oke, tak kembali. Bangun ruang sisi datar anak-anak. Bangun ruang sisi datar. Ya, bangun ruang sisi datar itu ada kubus, ada balok, ada prisma, ada limas, ada, kalau prisma itu nanti sesuai dengan alasnya. Kalau alasnya segi 4 ya prisma segi 4. Kalau alasnya segitiga berarti ya prisma segitiga. Kalau alasnya segi 5 ya prisma segi 5. Begitu juga limas. Ya, limas segitiga, limas segi 4. Dan ini sudah diajarkan di SD. Kita mengulang lagi ya. Kita mengulang lagi. Dalam lagi materi hubungannya dengan bangun ruang sisi datar. Masih ada yang belum di mute? Sudah? Oke, saya lanjut. Seandainya tidak di mute juga tidak apa-apa, tapi posisinya kalian konsentrasi karena gerakan kalian sedikit saja itu memunculkan suara. Nah, ini ada Arhab Rosi, ini masih belum di mute. Rosi. Nah, ini terlihat. Atisa. Oke, Naila masih. Pramudia masih. Belum di mute. Rosi masih. Oke, nah, di mute, dimatikan, mic-nya dimatikan. Oke, saya lanjut anak-anak. Nanti kamu buka Kuipermu ya, kamu buka Kuipermu untuk diperdalam lagi, diktatnya juga dibuka, buku siswanya juga dibuka. Jadi banyak referensi untuk menggali suatu ilmu, ya, tidak hanya fokus pada satu titik saja. Bisa jadi nanti bisa jadi kalian nanti ya, Kuiper video juga ada, di ruang guru juga ada, banyak sekali ya, sehingga kalian tidak kehabisan materi. Oke, selanjutnya ini kita yang pertama menuju ke kubus ya anak-anak, menuju ke kubus. Perhatikan ciri-ciri kubus ini. Kubus itu mempunyai mulai dari yang pertama rusuk ini AB garis ya, berupa garis ya. Rusuk itu adalah pertemuan garis
yang dibentuk dari pertemuan dua bidang atau dua sisi, dua bidang. Misalkan bidang A, B, F, E kalau bertemu dengan A, D, C, B itu akan bertemu di satu garis ini, garis AB. Sehingga garis AB ini dikatakan rusuk. Sedangkan, nah ini ada yang garis-garis ini, ganggu ini, ada yang garis-garis. Ya, ada yang garis-garis. Ayo dihapus, dihapus. Notnya dihapus. Notnya dihapus. Ini. Sudah hapus, sudah hapus. Sudah, oke. Sehingga kalau kalian perhatikan kubus ini itu ada banyak sekali pertemuan dari dua bidang yang terbentuk garis-garis. Nah, kalau kita hitung ini yang bawah saja ini ada AB, BC, CD, dan DA. Kemudian yang atas ada E, F, FG, GH, dan GE. Kemudian yang tegak AE, BF, CG, dan DH. Sehingga selain itu ada lagi enggak? Berarti kubus ini memiliki rusuk sebanyak 12. Yang 12 ya. Yang 4 berada di alasnya, di bawah. Yang 4 berada di atas, yang 4 berupa rusuk tegak. Atau boleh dikatakan seperti ini. Yang AB, ini yang mendatar ya, ini yang mendatar. Yang mendatar AB, DC, HG, EF, yang mendatar. Sebagai, kalau dalam balok ini dikatakan panjangnya. Kemudian yang sama dengan lebarnya ini, BC, AD, EH, FG. Kemudian yang tegak, rusuk yang tegak, AE, BF, CG, dan DH. Ini adalah rusuk. Kemudian memiliki 8 titik sudut. 8 titik sudut. Ini, 8 titik sudut. Nah, sudut ini dibentuk oleh pertemuan 3 bidang atau 3 sisi. Sudut B ini contohnya. Itu dibentuk karena bertemunya 3 sisi. Yaitu sisi ABFE, sisi ACGF, dan sisi ABCD. Bertemu di satu titik. Ini adalah miliknya 3 sisi. 3 bidang ya, 3 bidang. 3 sisi atau 3 bidang. Bertemu di satu titik. Nah. Gitu ya. Kalau yang garis ini pertemuan 2 sisi. Tapi kalau yang titik ini pertemuan 3 sisi. Sehingga balok atau kubus, balok dan kubus hampir sama ya. Yang namanya kubus itu adalah bagian dari balok, yaitu balok yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi yang sama ukurannya. Nah, sehingga jadilah sebuah kubus. Jadi kubus itu adalah balok istimewa, yaitu balok yang mempunyai panjang rusuk sama. Sehingga kalau kita lihat ya pertemuan 3 sisi itu ada banyak sekali, mulai dari A, B, C, D, E, F, G, H. Sehingga ada berapa titik sudut anak-anak? Ada berapa? 8. 8, ya ini 8. 8. Kemudian memiliki 6 sisi tadi, 6 buah sisi ya. 6 buah sisi atau bidang ini. Berupa luasan. Ini berupa luasan. Nah, berupa persegi itu persegi yang di depan, persegi yang di belakang sana, yang di samping kiri, yang di atas, yang di bawah. Itu namanya sisi atau bidang. Bentuknya kalau kubus berarti bentuknya persegi. Kalau balok nanti bentuknya bisa persegi, bisa persegi panjang. Persegi panjang. Oke, bagus. Panjang. Gitu ya. Saya lanjut ke bawah ini. Memiliki 12 buah diagonal sisi. Diagonal sisi itu ini ya.
Kalau tadi sisi atau bidang itu kan B, C, G, F ini ya. Nah, dari F menuju C, ini garis ini namanya diagonal sisi. Dari G menuju B, ini juga diagonal sisi. Jadi satu bidang ini mempunyai berapa diagonal sisi? Ayo, mempunyai berapa dua diagonal sisi? Satu bidang ini. Ayo, kalau bicara langsung di unmute terus. Ada 3 Pak, ada 2 Pak, ada 1 Pak, ada berapa coba satu bidang ini? Nah, kalau ini kan digambarkan 1. Padahal selain ini kan ada. Nah, ini G, B. 2 ya. Pak. Diagonal ini adalah diagonal ini membelah sisi atau bidang menjadi 2. Miring ya, miring ini ya. 2. Kalau sisinya ada 6, setiap sisi atau diagonal, setiap sisi atau bidang mempunyai 2, berarti banyaknya diagonal sisi ada berapa? 12. 12. Dari mana? Dapat 12-nya dari mana? Perhitungan matematisnya ya. Dari mana? 2 kali 6. 2 kali 6 ya. 2 kali 6 buah sisi. Nah, sekarang yang ini. Diagonal sisi. 4 buah diagonal ruang. Memiliki 4 buah diagonal ruang. Diagonal ruang itu garis yang memotong ruangan ya. Ruangannya di dalam ini. Nah, ini jadi H sampai B. Kalau H ke D kan tidak memotong ruangan. Kalau H ke C tidak memotong. Tapi dari H miring sampai ke D ini memotong ruangan. Sehingga ini dinamakan diagonal ruang. Ingat kata-katanya, ada diagonal ruang, ada diagonal bidang, ada bidang diagonal, ada bidang diagonal, ada diagonal ruang, ada bidang diagonal. Ada bidang diagonal. Nah, itu nanti akan kalau sendiri. Kalau kata-katanya didahului diagonal, itu berarti bentuknya garis. Ya. Tapi kalau kata-katanya dimulai dari bidang, berarti bentuknya bidang, tidak garis. Bentuknya luasan. Nah, sekarang sebelum ke situ, kita tetap fokus ke diagonal ruang ini. Kalau begitu, ada berapa garis yang bisa dibentuk di dalam ruangan 4. ini? Yang dinamakan diagonal 4. Ini HB. Selain HB apa? Selain HB? DF. DF. Oke. Selain itu? AG. AG. Ya, selain itu? EC. EC. Selain itu ada lagi enggak? Tidak. Oke, ya. Ini yang jawab kelas 7 atau kelas 8 ini? 8. Kelas 8 ya. Iya. Kelas 7 boleh mengikuti tidak Bapak? Nah, itu ciri-ciri kubus. Ini ada di Kuiper School. Nanti saya share di Kuiper School. Jadi ada tugas online, ada tugas offline nanti. Tapi santai saja lah. Yang penting kita enjoy di rumah, belajar. Iya, Pak. Virus coronanya nanti mati dengan sendirinya. Amin. Amin. Ya, kecuali kalau kalian kesehariannya keluar rumah ya tidak menjamin. Ya, Pak. Yang kedua balok. Anak-anak untuk balok hampir sama dengan kubus ya. Hampir sama dengan kubus. Kalau kubus tadi adalah balok yang istimewa. Sekarang yang prisma. Nah, ini prisma. Prisma. Dikatakan prisma ya. Prisma itu adalah bangun ruang yang dibatasi oleh 2 bangun datar yang kongruen dan tegak lurus. Misalkan ini A, B, C. Itu kongruen dengan yang di atas. E, F, D. D, E, F. Jadi A, B, C, dan D, E, F. Ini adalah 2 segitiga yang sama persis. Atau boleh diistilahkan kongruen. Sama persis. Ya. Dan tegak lurus. Ini tegak lurus.
Sehingga ini kalau ditarik garis dari D ke A ke B itu ini akan siku-siku. Ini akan siku-siku. Agak lurus. Gitu ya. Agak lurus. Nah, berdasarkan gambar tersebut kalian bisa menyebutkan ciri-cirinya. Di bawah ada itu memiliki 6 buah titik sudut. A, titik B, titik C, D, E, F. Memiliki 5 buah sisi. Nah, 5 buah sisi itu bisa diperoleh dari ini. Tinggal prismanya apa? Prismanya segitiga ya. Ya, prismanya segitiga. Nah, banyaknya sisi itu bisa diperoleh dari N ditambah 2. Kalau prisma segitiga berarti ya 3 ditambah 2. Kalau prisma segi 5 ya berarti 5 ditambah 2. Itu banyaknya sisi. Nah, 5 ditambah 2, 3 tambah 2. 3 itu yang mana, Pak? 3 itu yang sisi tegak. Sisi tegak itu yang ngadeg gitu, yang berdiri. Ini 3. Kok ditambah 2? Iya, 2 itu alas dan tutupnya. Jadi semua prisma itu pasti mempunyai alas dan tutup. Yaitu yang berupa alas dan tutup adalah berupa bangun datar yang kongruen tadi. Kalau misalkan yang sama persis kongruen, ukurannya dan sudut-sudutnya sama. Sehingga kalau ada prisma segi 10, berapa sisinya? Banyak sisinya ada berapa? 10 ditambah 2. 12. 12. Oke, selanjutnya memiliki 9 buah rusuk. 9 buah rusuk. 9 buah rusuk. Ini segitiga ya. Rusuk yang alas, di alas, di atas 3, yang tegak 3. Nah, ini juga bisa dicari. Kalau prisma segitiga berarti 3 kali N. 3 kali N. 3 dikali N. N itu apa N? N itu berupa segi berapa ini ya? 3 kali segi berapa ini ya? Kalau segitiga berarti 3 dikali 3. Kalau segi 4 3N. N-nya diganti segi 4. Di 4 diganti 3 kali 12, ya kan? Nah, ini kan prisma segi 4 ini. Nah, rusuknya ada berapa? 12. Iya. 12 itu diperoleh dari 3 kali 4. 3 dikali N. 3 kali 4. Kalau prisma segi 5, ya 3 kali 5. Kan gitu dah. 3 kali 5 dan seterusnya. Oke. Selanjutnya memiliki 6 buah diagonal sisi. Diagonal sisi ya ini ya. Sisinya ini ada berapa ini sisinya? Yang berdiri ada berapa? 3. Berupa bangun apa, Cah? Anak-anak, berupa bangun apa? Segitiga. Loh, segitiga alasnya. Ayo. Persegi? Persegi panjang. Oke, persegi panjang. Yang depan ini persegi panjang. Yang samping kanan persegi panjang enggak? Persegi panjang enggak? Iya. Iya, persegi panjang. Yang samping kiri persegi panjang. Nah, persegi panjang itu memiliki diagonal bidang 2. Karena ini ada 3 persegi panjang, berarti 2 kali 3. Berapa? 2 kali 3? 6. Berarti memiliki 6 buah diagonal sisi. Yang bawahnya ada diagonalnya enggak yang bawahnya? Segitiga ini. Pak, saya tarik garis dari F ke... Nah, ini tidak memotong. Dari F ke... Oh, juga tidak memotong. Berarti segitiga ini tidak bisa ditarik garis diagonalnya. Berarti alas dan tutupnya tidak ada diagonalnya. Diagonal bidangnya tidak ada. Berarti diagonal bidangnya hanya berada di sisi tegaknya saja. Ada 6. Berarti 2 kali 3. Karena ada 3 sisi. Paham anak-anak? Paham? Paham. Diagonal ruang ada enggak? Dari F kita tarik ke A, tidak memotong ruang. Dari F kita tarik ke C, ya tidak memotong.
Kita tarik ke B, tidak, berarti tidak mempunyai diagonal ruang. Gitu ya. Nah, ini adalah ciri-ciri prisma dalam bentuk rumus ini ya. Mempunyai sisi sebanyak n tambah 2, memiliki titik sudut, memiliki diagonal ruang sebanyak itu. Itu prisma. Sekarang yang limas. Limas. Nah, limas itu seperti ini. Limas. Limas itu seperti pernah tahu kerucut? Piramida. Kerucut tahu nggak kerucut? Tahu. Kerucut itu juga limas. Limas apa coba? Limas lingkaran. Nah, benar sekali. Kerucut itu limas lingkaran. Karena istimewa, dianggap istimewa, maka dia dikasih nama sendiri, yaitu kerucut. Tabung itu limas nggak tabung? Enggak. Prisma enggak? Iya. Ya, prisma apa? Prisma lingkaran. Benar sekali. Tabung itu juga prisma lingkaran. Karena khususnya, maka dikasih nama sendiri tabung atau silinder ya, silinder. Iya. Ini limas, ini limas. Memiliki 4 buah titik sudut. Ini bisa diperoleh dari, kalau 5 segitiga berarti ya 3 ditambah 1. 1 itu adalah puncaknya. 3 ditambah 1. Kalau 5 segi 4 ya 4 ditambah 1. Kalau 5 segi 5 ya 5 ditambah 1. Itu titik sudutnya. Memiliki 4 buah sisi. Kalau segitiga berarti sisi tegaknya ada 3 ditambah alasnya. Berarti ya sama, 3 tambah 1. Kalau 5 segi 4 ya berarti yang tegak ada 4 ditambah alasnya. Kalau segi 6 berarti yang tegak ada 6 ditambah alasnya. Nah, itu sisinya. Paham anak-anak? Nah, kemudian rusuknya. Rusuknya ini kalau segitiga, rusuknya yang rusuk alas ada 3, rusuk tegak juga ada 3. Berarti kalau dibuat rumus gimana anak-anak? 2N. 2N, yaitu 2 kali 3. Kalau 5 segi 4, rusuknya 2 kali 4. 2N. 2 kali 4. Kalau 5 segi 6, berarti 2 kali 6, 12. Ya, 2 kali 6. Atau 6 tambah 6. 6-nya itu rusuk di bawah, sedangkan 6-nya lagi rusuk tegak. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini nanti Kuipernya bisa dibuka dan dilihat, oh rumusnya ternyata. Jadi anak-anak, materi yang saya berikan di Kuiper, materi yang ada di buku, materi yang ada di diktat, itu materi yang saling mendukung untuk memperkaya ilmu. Tinggal kalian mampu berliterasi atau menjadi seorang literat atau tidak. Gitu. Nah, nanti kuisnya ini. Berikut ini adalah yang merupakan salah satu ciri kubus. Ciri kubus, ayo siapa yang bisa jawab? Ciri kubus. Pramudia. 4 diagonal. Narendra. Iya, 4. Berapa? 4 buah A, B, diagonal C ruang. atau D? A, B, C atau D? C. C. Yakin? Iya. Answer? Iya. Oke, iya. Betul sekali. Ya. Sip. Question number 2. Ciri-ciri balok. Lima menit lagi. Apa? Jawabannya? 4 terus. 4. Balok. Punya 4 rusuk, balok.
punya 8 diagonal sisi, punya 6 buah sisi, punya 12 titik sudut. 6 buah sisi. Ya, 6 buah sisi. Yakin? Yakin. Oke, ya, benar sekali. Langsung ke nomor 10. Bagian yang dimiliki oleh prisma, namun tidak dimiliki oleh limas. Tutup. 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 Iya, answer. Iya. Oke, benar sekali. Benar. Luar biasa anak-anak, ya, luar biasa sekali, ya. Oke. Untuk menghapus berada di bagian sini. Oke, misalkan kita membuat apa? Segi sembarang, misalkan segi sembarang. Kubus, Pak. Kubus. 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 Gini ya. 3, gini ya. Iya. Oke. Nah, jadinya seperti ini. Kubus, kemudian optionnya sudah itu masuk di tool. Kita coba lagi. Option, static, mulai lagi 3 dimensi sampai muncul ini, sampai muncul toolbar ini. Nah, ini segi 4 kan ya, segi 4. Kita buat, kalau kita buat kubus berarti pakainya ini. Prisma kan, jadinya prisma ya. Nah, kita tarik ke atas, red. Nah, kalau balok berarti ini panjang, jadinya balok. Nah, balok. Tapi kalau pengen dijadikan limas. Limas berarti tandu. Limas. Option. Boleh diulang lagi sampai muncul ini. Pokoknya ini piramid. Tarik ke atas. Ini. Dari berubah. Nanti. Nah, jadinya. Nah, ini bisa kita putar di sini. Putar. Kalau tadi balok berarti ya, nah, bisa kita putar. Balok misalkan. Bisa diganti untuk memunculkan ininya. Set ke atas. Ini bisa kita putar. Nah, bisa kita putar seperti ini. Kurang lebih seperti itu anak-anak. Kontrol F11.